Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Bidayah Kusuma dari 1054. Hari ini saya akan membacakan autobiografi tentang Bill Gates. Latar belakang dan pengenalan tokoh. Bernama lengkap William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya, Mary Maxwell, seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Saat masa kecil, Bill Gates seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Mengenal komputer di Lakeside, itulah pada tahun 1958, Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam berbentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Keluarga Bill Gates. Dalam kehidupan pribadinya, Bill Gates menikah dengan Melinda French pada 1 Januari 1944. Mereka mempunyai 3 orang anak, Jennifer Catherine Gates, Rory John Gates, dan Phoebe Adele Gates. Dalam biografi Bill Gates diketahui bahwa ia dengan istrinya, Bill Gates telah mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation, yang merupakan sebuah yayasan sosial yang memperlihatkan penderita AIDS beasiswa bagi universitas-universitas dan kepedulian pada dunia ketiga. Hal-hal penting dialami Bill Gates mendirikan Microsoft. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses, dan Bill Gates melambung menjadi orang jutawan. Di tahun 1990, Bill Gates sukses melirik sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun, Bill Gates juga mendapat reputasi yang tidak baik dalam karirnya. Monopoli Microsoft. Dalam biografi Bill Gates diketahui bahwa pada tahun 1990, Bill Gates mendapatkan tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Pada usia 13, Gates sudah bermimpi mendirikan perusahaan sendiri. Ketika Gates masuk ke Universitas Harvard, Allen mengikuti dia dan keduanya banyak menghabiskan waktu merancang software. Pada tahun 72, mereka mendirikan perusahaan pertama bernama Trace-O-Data yang menganalisis data lalu lintas. Nah, terobosan baru terjadi di tahun 1975 yang menjadi cikal bakal perusahaan bernama Microsoft. Kala itu, Allen menunjukkan majalah populer elektronik pada Bill Gates. Media itu membahas komputer mikro buatan Micro Instrumentation and Telemetry Systems atau MITS, yaitu Altair 8800. Allen menyusulkan agar mereka membuat implementasi software penerjemahan bahasa pemrograman basic di sistem tersebut. Pusaka persahabatan Paul Allen dan Bill Gates dekat sejak SMA dan bersama-sama mendirikan Microsoft. Namun, hubungan keduanya retak. Allen mengklaim semuanya karena ulah Gates. Ceritanya rusak bagi Gates dan Allen, terungkap dalam buku biografi Allen berjudul Idea Man, A Memoir. Di situ Allen banyak menceritakan dekatnya dengan Gates, sekaligus bagaimana berakhirnya hubungan mereka. Seperti dikisahkan sebelumnya, Gates dan Allen awalnya bertemu di SMA Lakeside di Seattle tahun 1975. Saat masih kuliah di Harvard, keduanya mendirikan Microsoft yang lantas berkembang luar biasa. Nah, pembagian lahan pun dilakukan. Gates minta bagian lebih banyak karena merasa bekerja lebih keras. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Bill Gates, gigi berjuang. Kesuksesan tentu saja tidak bisa didapat dalam sekejap. Pasti ada berbagai rintangan dan perlu usaha untuk menuntun kita menuju puncak kesuksesan tersebut. Banyak membaca. Untuk menjadi sukses, Anda harus rajin membaca. Mungkin Anda pernah mendengar phrase bahwa orang sukses adalah mereka yang banyak membaca. Jangan membaca peluang.
Kecermatan dalam membaca peluang juga perlu. Jika Anda seorang pengusaha, maka Anda harus bisa mempertimbangkan risiko ketika akan mengambil kesempatan. Bentuk tim yang solid. Kesuksesan tidak bisa Anda raih seorang diri. Anda perlu orang lain untuk mensupport Anda yang bisa membantu membawa Anda pada kesuksesan. Mencari inovasi. Untuk menguasai pasar, Anda harus memberikan inovasi yang benar-benar bermanfaat. Kebutuhan manusia sangat dinamis. Produk yang saat ini berguna bisa jadi beberapa tahun kemudian akan ditinggalkan begitu saja. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.